Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghapus pahala puasa, yang mana puasa seharian kita perjuangkan, tetapi pahalanya tidak ada apa-apa. Seharusnya puasa itu menjadikan perisai, puasa itu menjadikan benteng, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, asyamu junnatun, puasa itulah perisai, pelindung diri. Tetapi banyak amalan-amalan yang justru menghapus pahala dari puasa kita. Mana di antaranya? Antara amalan-amalan yang sangat bahaya yang akan menghapus pahala dari puasa kita itu adalah berburuk sangka. Dan semuanya mempunyai potensi untuk berburuk sangka. Kenapa? Karena ada nafsu. Nafsu yang merupakan asal usul dari terjadinya prasangka itu. Kita punya nafsu, kemudian ditransfer lewat sinyal ke pikiran, di pikiran kita atau akal kita dibulak-balik sehingga timbul prasangka. Itu dari emosi. Ketika melihat orang lain lewat di depan kita, kemudian tidak menyapa kita, nah itu akan timbul prasangka. Kenapa sih dia itu tidak menyapa? Apakah si dia itu merasa benci terhadap kita? Ataukah apa? Jadi timbul prasangka-prasangka jahat, prasangka-prasangka jelek itu timbul dalam pikiran kita, dalam akal kita. Padahal kalau kita pikir lagi, kita gunakan akal yang sehat ya akalnya, mungkin dia tidak menyapa itu karena dia terburu-buru. Mungkin dia tidak menyapa itu karena dia tidak melihat kita. Nah, seharusnya ada rumus. Nafsu itu rumusnya dilawan dengan takwa. Kejahatan itu rumusnya dilawan dengan kebaikan. Ketika orang lain berbuat jahat, kita berbuat baik. Ketika orang lain tidak menyapa kita, kita yang pertama yang harus menyapanya. Oke, dapat dipahami sampai di sana. Kita datang, istri kita cemberut, kita senyum. Dan apabila istri kita sudah senyum, kita jangan cemberut. Oke, nah, ketika lihat, mah, kenapa sih? Bapak, apa sih mah? Bapak, mama cantik banget sih. Bapak bisa aja. Nah, kalau itu sudah begitu, kita tetap senyum, kita tetap ramah. Yang tadinya akan jahat terhadap kita akan berbuat baik. Percayalah. Tetapi ketika dilawan lagi dengan kita, jahat dilawan jahat, benci dilawan benci, akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi pertikaian, akan terjadi perpecahan, dan itu yang tidak diharapkan oleh Islam. Kenapa? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, semoga puasa kita mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau pahala yang sudah dijanjikan sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Merawat akhlak kita, merawat amalan-amalan kita, jangan sampai termakan oleh nafsu, termakan oleh amarah. Karena asal usul dari prasangka itu adalah dari nafsu. Dan nafsu ditransfer kepada pikiran, kemudian dari pikiran ditransfer lagi melalui anggota badan. Dan sangat lagi berbahaya apabila prasangka itu sudah keluar dari mulut, sudah keluar dari anggota pikiran kita ke anggota yang lain. Seperti contoh itu prasangka kita transfer melalui sinyal lewat tangan, dan tangan mengetik status. Contoh di statusnya,
kenapa sih teganya dirimu sampai teganya kepadaku. Nah, ketika kita status seperti itu, maka akan ada komentar-komentar dari teman kita, komentar-komentar yang lain. Apaan sih? Kenapa Mbak? Kenapa Mas? Ayo kita cari orangnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dan itu secara tidak langsung kita telah membukakan aib kita. Jangan sampai kita membukakan aib kita sendiri sebelum Allah Subhanahu wa taala membukakan aib diri kita. Karena permasalahannya akan panjang. Ketika kita mempunyai masalah dengan seseorang, kemudian ada orang lain dilibatkan ke dalamnya, sementara kita sudah islah, kita sudah berjabatan tangan dengan orang tersebut, tetapi ada orang-orang di belakang kita, orang lain di sekitar kita yang tadi dilibatkan dalam masalah tersebut, belum kita berjabatan tangan, belum kita maafkan, belum kita klarifikasi tentang masalah-masalah kita. Itu kan jadi bahaya. Hadirin yang berbahagia, sekian dulu dan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Semoga puasa kita menjadi puasa yang mabrur, puasa yang bisa menjadi perisai, menjadi benteng diri kita dari sifat-sifat jahat, akhlak-akhlak tercela yang dapat menghabiskan pahala-pahala puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.